Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Dwi Prasetyo, NIM 1904-11006, jurusan Manajemen Sumber Daya Bayaran kelas A. Dosennya yaitu Pak Reno Mengasihi Hutahuru STMT. Asistennya yaitu Bang Fazli Ramdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fluida Statis, mata kuliah fisika dasar semester 2. Fluida Statis. Fluida statis adalah segala hal yang statis dan diam. Di fluida statis, ke bawah disimbolkan dengan arah Y yang tandanya positif. Berikut adalah contoh gambarnya. Terdapat sebuah kolam yang isinya air atau H2O yang dimasukkan sebuah balok yang memiliki tingginya H dan memiliki sisi A dan B. Nah, luas dari balok tersebut yaitu A dikali B. Jadi A sama dengan A dikali B. Kita cari dengan rumus pressure equal force divided area, atau tekanan sama dengan gaya per area atau luas bidang balok. Nah, kita jabarin rumus tersebut. P sama W per A dikali B. W tersebut sama dengan M dikali G. Kita jabarin, kemudian M tersebut kita jabarin jadi rho dikali V, karena rho sama dengan M per V. Kemudian kita cabangin lagi rumus tersebut jadi M sama dengan rho dikali V. Kita masukinlah rho kali V di sana. Kemudian hingga ke rho dikali A dikali B dikali E dikali G per A dikali B. Nah, A dikali B bagian atas sama yang bagian bawah sama saja nilainya, maka dapat kita hapus atau kita coret. Jadi dapat rumus pressure atau tekanan sama dengan rho dikali G kali Y. Ada rumusnya, yaitu diketahui tinggi kolam 2,4 meter, hitung tekanan jika kita berada di dasar kolam. Diketahuinya itu rho air 1000 kg per meter kubik dan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masuk ke rumus yang tadi, tekanan sama dengan rho dikali G dikali H. Kita masukin 1000 kg per meter kubik dikali 9,8 meter per sekon kuadrat dikali 2,4 meter. Dapatlah hasilnya 23.520 PA. Nah, berapa PATM sih 23.520 PA itu? Kita cari dengan cara di sebelahnya, yaitu dengan PATM sama dengan 101.300 PA. Maka kita cari dengan P per PA sama dengan 23.520 per 101.300. Jadi hasilnya itu 0,23 atau 23%. Nah, jika kita berenang ke dasar kolam tersebut, maka kita akan merasakan tekanan sebanyak 0,23 PATM atau 23%. Slide selanjutnya yaitu gaya apung. Sebagian es berada di atas permukaan. Syaratnya yaitu jika rho benda atau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis air, maka benda akan mengapung. Begitulah contoh gambarnya. Kita asumsikan gambar tersebut merupakan balok es. Balok es tersebut dimasukkan ke dalam perairan dan memiliki gaya berat W yaitu M dikali G ke bawah dan memiliki gaya apungnya BF yaitu ke atas. Rumus pertamanya yaitu rho sama dengan M per V atau M sama dengan rho dikali V. Saat objek melayang, maka rho objek lebih kecil dari rho liquid. Juga gaya apung yang sama dengan berat benda begitu. Jadi, gue memindahkan cairan. Jadi, jika balok tersebut masuk ke dalam cairan, maka berat balok tersebut sama dengan berat cairan yang ada di situ sebelumnya. Dapat rumus akhirnya yaitu V liquid per V objek sama dengan rho objek per rho liquid. Masuk ke sebelahnya yaitu fraksi di atas permukaan sama dengan 1 dikurang V liquid per V objek. Pecahan di atas permukaannya itu 1 dikurang V liquid per V objek sama dengan 1 dikurang rho objek per rho liquid. Jadi ada dua formulasi atau dua rumus fraksi di atas permukaan. V sama dengan 1 dikurang V liquid per V objek atau F sama dengan 1 dikurang rho objek per rho liquid. Slide selanjutnya yaitu gaya tahan dinding terhadap tekanan di bawah air. Terdapat rumus di sini dan terdapat sebuah gambar kolam yang memiliki panjangnya itu L dan tingginya airnya itu H. Kita pakai rumus rho sama dengan F per A, jadi F sama dengan rho kali A. P sama dengan rho GY dan dA sama dengan LDY. dF sama dengan PdA, jadi kita masukin F sama dengan integral rho GY LDY, F sama dengan rho GL, integral Y sama dengan H, Y sama dengan 0, Y dy. Jadi F sama dengan rho GL Y kuadrat per 2, Y sama dengan H, Y sama dengan 0. Sebelum kita masuk ke angkanya, kita lihat ke
sampingnya yaitu tekanan berubah secara linear dengan kedalaman jika kita mengambil P rata-rata sama dengan rho G H rata-rata. Rata-rata P sama dengan rho G H per 2. Jadi F sama dengan rho average atau rho rata-rata dikali A. F sama dengan rho G H per 2 LH. Jadi F sama dengan rho G LH kuadrat per H. Jadi rumus tersebut sama, yaitu rumus yang kita sebutin tadi, yaitu F sama dengan rho GL D kuadrat per 2 sama dengan rumus yang sebelahnya, yaitu F sama dengan rho GL H2 H kuadrat per 2. Maka kita masukkan saja angkanya ke dalam rumus, maka F sama dengan 1000 kg per m kubik dikali 4,8 meter per sekon kuadrat kali 10 dikali 2,8 kuadrat kali setengah. Jadi dapat hasilnya 384,160 Newton. Selanjutnya tekanan Gauge versus tekanan total. Terdapat gambarnya, yaitu sebuah wadah yang memiliki tingginya 4 meter dan isinya air. Kemudian sebelahnya ada sebuah roda, dan kita cari berapa tekanan di dalam roda tersebut. Dengan rumusnya yaitu P Gauge sama dengan P total dikurang P ATM. Kita cari dulu di dalam wadah, gambar wadah, tekanan pada gambar kiri berada di bawah. Jadi P Gauge sama dengan rho GY, kita masukin angkanya 1000 dikali 9,8 dikali 4 dapat hasil 39.200 N per M kuadrat. Jadi P total sama dengan P Gauge tambah P ATM. P total sama dengan 39.000 tambah 1.300, jadi totalnya yaitu 140.500 N per M kuadrat. Kita masuk ke gambar yang roda, tekanan di dalam ban. P total sama dengan P di dalam ban kurang P ATM. Kita masukin angkanya. P total sama dengan 40 pon per M kuadrat tambah 14,7 pon per M kuadrat. Jadi P totalnya sama dengan 54,7 pon per M kuadrat. Fluida statis, hukum Pascal atau Pascal Principle. Hukum Pascal menyatakan bahwa dalam wadah tertutup yang berisi fluida, tekanan sama di setiap tempat. Jadi jika kamu menekan fluida dalam satu arah, maka tekanannya akan dikirim ke seluruh fluida atau cairan. Terdapat sebuah contoh di sini, terdapat sebuah mobil di A2 ruas penampang yang kedua. Mobil tersebut memiliki W 2000 pon atau F2-nya 2000 pon. Yang kita cari yaitu berapa F1-nya yang berada di A1 atau di penampang 1. Kita cari dengan rumus P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita jabarin hingga kita masukkan ke angkanya, yaitu F1 sama dengan 2000 LB kali 2 per 100. Jadi F1 sama dengan 400 LB. Selanjutnya, gaya apung. Mengapung di lapisan yang berbeda-beda. Terdapat sebuah balok, dia mengapung di dua cairan berbeda. Pertama di cairan X dan cairan Y. Di cairan X itu terdapat massa jenis 1 dan di cairan 2-nya terdapat massa jenis 2. Dan H itu merupakan tinggi dari balok tersebut. Dan balok tersebut memiliki berat W ke bawah dengan M dikali G dan memiliki gaya apungnya BF1 dan BF2. Yang ditanya di sini yaitu berapa rho benda tersebut. Lapisan atas mempunyai massa jenis yang rendah, jadi rho 1 kurang dari rho 2. Nah, terdapat keterangannya, lalu kita masuk ke rumusnya dengan konsep BF sama dengan W menggantikan air sama dengan M dikali G liquid sama dengan rho liquid kali V liquid kali G. Jadi BF total sama dengan BF1 tambah BF2. W benda sama dengan BF total, kita jawabin saja. M dikali G benda sama dengan BF1 tambah BF2. M objek kali G sama dengan rho 1 kali V1 kali G tambah rho 2 kali V2 kali G. M objek sama dengan rho 1 kali L kuadrat X dikali L kuadrat Y. Nah, M objek tersebut kita ganti dengan rho objek kali L kuadrat kali H. Dapat dari mana itu? Kita lihat di sebelahnya, itu dapat rho objek sama dengan M objek per V objek. M objek sama dengan rho objek kali V objek. Jadi kita dapat penggantinya. Kita masukin saja rho objek kali L kuadrat dikali H sama dengan rho 1 kali L kuadrat X tambah rho 2 kali L kuadrat Y. Karena L kuadratnya sama di bagian kiri bagian kanan, yang ada di L kuadrat di situ kita coret saja tidak apa-apa. Kemudian dapat hasilnya atau rho objek sama dengan rho 1 kali X tambah rho 2 dikali Y per H. Selanjutnya itu gaya apung berat dari benda yang terendam. Terdapat dua contohnya, yaitu rho objek besar dari rho liquid. Jadi kita ingat rho sama dengan M per V.
Jadi untuk rumusnya yaitu kita dapat cari dengan T sama dengan M kali G kurang BF. BF sama dengan W kurang WAP sama dengan rho liquid kali V liquid kali G. V liquid sama dengan W kurang WAP per rho liquid kali G. V liquid sama dengan BF per rho liquid kali G sama dengan V benda. Rho benda sama dengan M benda per volume cairan sama dengan M benda per BF per rho liquid kali G. Di sini kita ingat volume benda yaitu volume cairan ketika benda terendam. BF sama dengan W menggantikan cairan. WAP tersebut yaitu berat semu dan W merupakan berat benda. Selanjutnya gaya apung, apa yang membuatnya tenggelam? Nah, sini ada dua balok, yang satu diberi beban dan satu lagi tidak diberi beban. Rumusnya yaitu sama, yaitu rho sama dengan M per V. Sini untuk balok yang sebelah kiri yang tidak ada beban, dia memiliki berat W ke bawah dan gaya apung BF1. Nah, sementara untuk yang balok dikasih beban memiliki Mg-nya 2, yaitu benda balok dan berat si benda yang ada di atas balok tersebut. Nah, untuk gaya apungnya juga memiliki dua, gaya apung dari balok tersebut dan gaya apung dari si benda yang berada di atas balok tersebut. Diketahui gambar sebelah kiri adalah benda yang tidak ditambah berat dan gambar sebelah kanan adalah benda yang ditambahkan berat. Nah, kita cari dengan rumus ini, W benda sama dengan M kali G sama dengan BF 2 sama dengan W pengganti cairan tambahan. M kali G sama dengan M kali G. M kali G sama dengan rho V dikali G cairan tambahan. Nah, sama seperti tadi, M-nya diganti dengan rho dikali V. Kita lanjut lagi hingga dapat hasilnya rumusnya akhir yaitu M sama dengan rho liquid dikali delta V tenggelam. Nah, baiklah sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.